Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal nomor 2 untuk Olimpiade Sains Kabupaten jenjang SMA gitu ya, tahun 2023. Jadi ini adalah soalnya, ini tentang kombinatorika ya. Di dalam suatu laci terdapat 7 pasang kaos kaki yang setiap pasangnya berbeda dengan pasangan lain. Oke, jadi ada 7 pasang kaos kaki ya. Jadi kiri kanan kaos kakinya kan ya. Jadi warnanya itu kita anggap berbeda gitu ya untuk membedakannya. Nah, diambil 6 kaos kaki secara sekaligus. Banyaknya cara pengambilan sehingga di antara yang terambil terdapat tepat sepasang kaos kaki yang berpasangan adalah kita maju ke pembahasannya ya. Misalkan mungkin saya kasih gambaran seperti ini teman-teman ya. Saya kasih gambaran kaos kakinya seperti ini. Ini ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya kasih nama C untuk coklat, K untuk kuning, B untuk biru, H untuk hijau, P untuk pink, dan N untuk nila. Ini nggak tahu apakah ini nila sedikit ungu tapi ya. Dan BM untuk biru muda yang ini ya. Nah, selanjutnya gini teman-teman ya. Kita tahu karena di sini terdapat 7 pasang kaos kaki, berarti ada berapa kaos kakinya secara keseluruhan? Berarti ada 7 kali 2 kaos kaki gitu ya, atau 14 kaos kaki. Yang artinya kiri dan kanannya sama gitu ya. 7 kaos kaki kiri dan 7 kaos kaki kanan gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini akan diambil nih 6 kaos kaki secara sekaligus. Tapi dengan syarat tepat satu pasang kaos kaki itu akan dipilih teman-teman ya. Jadi maksudnya gini, dari kita kan mau mengambil nih dari 7 pasang kaos kaki ini, kita akan mau ngambil 6 pasang 6 kaos kaki gitu ya. Nah, salah satu dari 6 kaos kaki ini, salah satu pasangannya dia sama teman-teman. Tapi ingat, di sini dikatakan tepat satu pasang kaos kaki ya. Jadi pemilihan dari 6 kaos kaki ini harus ada 2 kaos kaki yang warnanya sama. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi sederhananya seperti itu ya. Nah, karena ada 7 pasang kaos kaki, berarti kita akan bagi menjadi beberapa kasus ya. Kan di sini ada 6 kaos kaki nih yang akan diambil gitu ya. Nah, yang pertama kan kita tujuannya adalah syaratnya dulu teman-teman ya. Di sini kan terdapat tepat satu pasang kaos kaki. Jadi yang dipilih itu dari 6 harus ada sepasang kaos kaki yang warnanya sama gitu ya dari sini ya. Nah, maka ya ada 7 kasus teman-teman. Yang pertama, yang terambil satu pasang warna coklat. Jadi pada kasus pertama ini kita mengambil kaos kaki yang warnanya coklat gitu ya. Jadi kiri kanan kita ambil. Nah, kalau misalkan ini lambangnya C ya, coklat. Yang diambil kan 2, karena kan satu pasang tuh 2 kaos kaki ya, kiri dan kanan. Berarti 4 lainnya kita ambil kaos kakinya secara sembarang gitu ya. Jadi 4 kaos kakinya 4 pengambilan kaos kaki lainnya bebas gitu ya, mau yang mana juga gitu ya. Nah, kasus yang kedua terambil itu satu pasang, ini jadi beda kasus teman-teman ya. Jadi ini adalah kejadian yang saling terpisah. Jadi kita membayangkan kalau misalkan dari 6 kaos kaki ini kan syaratnya harus terdapat tepat sepasang kaos kaki yang berpasangan yang terambil teman-teman ya. Jadi harus ada satu pasang kaos kaki yang terambil. Maka kita membayangkan mana saja sih pasangan yang bakal terambil gitu ya. Nah, di sini kemungkinan yang bakal terjadi gitu ya. Nah, yang pertama di sini akan terambil satu pasang warna coklat
yang kedua akan terambil satu pasang warna kuning, yang ketiga akan terambil satu pasang warna, maaf ini salah, harusnya warna ini ya, warna biru gitu ya. Ini harusnya biru. Dan seterusnya teman-teman sampai kita mengambil yang biru muda yang terakhir ini ya. Kita ambil kiri dan kanannya kaos kakinya dan part lainnya bebas. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini kita nggak usah ngecek satu persatu. Kasus pertama berapa sih caranya? Kasus kedua berapa sih caranya? Kasus ketiga berapa sih caranya gitu. Dan sampai kasus ketujuh berapa sih caranya, itu akan terlalu lama untuk menghitung. Karena secara nggak langsung, setiap kasus di sini memiliki proporsi yang sama. Artinya, banyak cara untuk memasangkan satu pasang kaos kaki dengan warna yang sama dan 4 kaos kaki lainnya itu sama semua teman-teman. Jadi kalau misalkan di kasus A ini banyak caranya adalah 20 cara misalkan, maka ke 6 sisa kasus ini bakal 20 juga teman-teman ya, karena tadi proporsinya sama itu ya. Ya, jadi bakal terambilnya sama. Nah, berarti kita tinggal menghitung satu kasus saja teman-teman sebagai sampel atau sebagai contoh. Oke. Nah, di sini saya menggunakan kasus yang pertama gitu ya. Jadi misalkan kita hitung saja kasus yang pertama. Kasus yang mana? Kasus yang satu pasang warna coklat ini. Kita ambil kasusnya ya. Nah, jadi misalkan nih, satu pasang kaos kaki warna coklat kita ambil ya. Oke, nah berarti karena mengambil satu pasang kaos kaki warna coklat, berarti secara langsung dia ngambil dua kaos kaki ya. Kaos kaki kiri warna coklat dan kaos kaki kanan warna coklat gitu ya. Nah, selanjutnya karena kita udah memilih kasusnya, kita tinggal menghitung berapa banyak cara saat kasus ini terjadi. Nah, ini jangan dulu bingung teman-teman ya. Ini adalah aturan perkalian gitu ya. Nah, ini kita mengambil satu kasus yang pertama gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman. Kita kalau misalkan kotak-kotak ini adalah mempresentasikan banyaknya pengambilan gitu ya. Jadi kenapa 1, 2, 3, 4, 5, 6? Kenapa ada 6 kotak di sini? Nah, jawabannya adalah karena yang akan diambil adalah 6 kaos kaki, teman-teman. 6 kaos kaki. Berarti nanti ada 6 kotak gitu ya. Itulah secara sederhananya untuk aturan perkalian. Selanjutnya, karena tadi sudah dipastikan ya, kita akan memilih atau mengambil satu pasang warna coklat, dan artinya satu pasang warna coklat itu adalah coklat kaos kaki coklat yang kiri dan kaos kaki coklat yang kanan. Berarti yang coklat yang kiri itu kan cuman punya satu kan. Kan warna coklat kan ada dua nih. Ya, ada coklat yang kiri dan kanan untuk kaos kaki. Berarti yang kiri itu cuman satu, teman-teman. Berarti ada satu kemungkinan. Ya. Selanjutnya, ya mau gak mau karena yang kiri sudah diambil karena tadi syaratnya tepat satu pasang kaos kaki harus terambil berpasangan, berarti yang kanan juga harus terambil. Itu ya. Ya sisanya ya satu. Oke. Nah, selanjutnya karena di sini sisa 4 kaos kaki lainnya kita pilih dengan bebas apapun teman-teman ya. Nah, di sini saya bakal memperlihatkan gitu ya cara gimana berpikirnya gitu ya. Oke. Nah, di sini 4 kaos kaki lainnya kita pilih secara bebas. Kita punya, karena kan tadi kita punya 7 pasang kaos kaki, teman-teman ya. Kita punya 7 pasang kaos kaki. Karena di sini sudah dipilih satu pasang kaos kaki yang artian satu pasang kaos kaki itu adalah 2 kaos kaki atau kaos kaki kiri dan kanan, maka sisa 6 pasang kaos kaki, teman-teman ya. Di sini akan terdapat 6 pasang
kaos kaki gitu ya. Ini agak ribet ya tulisnya karena dari laptop. Oke, akan terdapat 6 pasang kaos kaki. 6 pasang kaos kaki itu berapa sih? 12 kan ya? Berarti artinya 12 itu adalah 6 kaos kaki kiri dan 6 kaos kaki kanan gitu ya. Oke, kita anggap saja itu berpasangan gitu ya. Oke, kita patokannya ini teman-teman ya. Nah, sekarang pada bagian pengambilan ketiga, kita kan sudah mengambil nih yang 2. Pokoknya yang 1 dan 2 kita itu mengambil yang sepasang. Itu aja lah patokannya. Nah, yang kita ambil lagi nih yang ketiga. 3 ini berapa sih? Yang banyak caranya gitu ya. Nah, dari pengambilan ketiga ini ya tentu kita akan mengambil atau memilih satu kaos kaki dari 12 kaos kaki itu, teman-teman ya. Nah, karena di sini supaya enggak terlalu ribet nulisnya. Enggak terlalu ribet nulisnya, maka untuk menyederhanakan juga teman-teman, kita akan menuliskan 6. Alasannya kenapa? Karena tadi itu terdapat 6, sisanya itu terdapat 6 pasang. Gitu ya. Tadi seperti yang saya bilang 6 pasang ini apa aja? Ya berarti 6 pasang yang kiri, kaos kaki yang kiri dan 6 pasang yang kanan. Nah, tapi di sini karena terdapat 6 pasang kaos kaki, berarti kita tidak akan memperhitungkan apakah dia yang dipilih itu adalah kaos kaki kiri atau kanan. Jadi perhitungan untuk banyaknya cara untuk menghitung kaos kaki kiri atau kanan mungkin kita akan menghitungnya di bagian belakang, ya, di bagian akhir. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memilih dari 6 pasang atau 6 warna kaos kaki ini kita pilih satu per satu gitu ya. Jadi pada pengambilan ketiga ini kita mengambil dari 6 pasang gitu ya. Kita mengambil satu dari 6 pasang. Ya berarti ada sebanyak 6 kemungkinan teman-teman. Bisa jadi dia, ini kan yang diambil adalah coklat ya. Bisa jadi dia itu warna biru, warna kuning, warna pink, warna hijau, warna nila, ataupun warna biru muda gitu ya. Nah, jadi di antara 6 itu yang kemungkinan dipilih adalah salah satu dari warna yang bukan coklat gitu ya, karena coklat sudah terpilih. Oke, misalkan kita memilih warna kuning, teman-teman. Kita nggak tahu kuningnya itu apakah yang terpilih adalah yang bagian kiri atau bagian kanan kaos kakinya. Tapi yang jelas kita akan memilih kaos kaki yang warnanya kuning gitu ya. Nah, setelah pengambilan ketiga ini kita ambil gitu ya, maka akan tersisa sebanyak 5 pasang lagi. Kenapa? Ya karena pada pengambilan keempat ini kita nggak diperbolehkan untuk memilih kita tidak boleh tidak diperbolehkan untuk memilih kaos kaki yang warnanya sama dengan pengambilan sebelumnya gitu ya. Jadi karena tadi kan kita sudah mencontohkan bahwa pengambilan ketiga itu kita pilih warna kuning gitu ya. Jadi pada saat pengambilan keempat kita gak boleh memilih warna kuning gitu ya. Jadi kita dibolehkannya adalah memilih warna selain kuning dan coklat. Ya misalkan pada pengambilan keempat ini, karena tadi teman-teman tepat satu pasang kaos kaki yang berpasangan yang dipilihnya. Kita sepakat kalau yang dipilihnya adalah warna coklat. Berarti ini kiri kanan gitu ya. Sedangkan yang lain itu gak boleh berpasangan. Oke. Nah, karena yang pengambilan ketiga ini kita ambil yang kuning, berarti pengambilan keempat gak boleh kuning. Karena tadi syaratnya ini tepat satu pasang. Oke, berarti pengambilan yang keempat itu adalah warna yang selain kuning dan juga yang bukan coklat gitu ya. Karena coklat tadi nggak mungkin karena sudah terpilih. Nah, berarti kemungkinan dia adalah warna pink, biru, biru muda, dan juga hijau gitu ya. Nah, misalkan kita akan memilih sebuah kaos kaki yang berwarna
biru, teman-teman. Ya, kita akan memilih warna biru gitu. Nah, berarti kita akan memilih satu dari 5 kemungkinan. Ya, artinya kenapa ini 5? Ya karena tadi kemungkinan warnanya cuma ada 5, teman-teman. Karena yang kuning dan coklat sudah terpilih, berarti sisa warnanya adalah biru, biru muda, hijau, pink, dan lila. Gitu. Berarti ada 5 kemungkinan. Kita ambil lagi satu, misalkan warna biru muda. Nah, dari sini, karena biru muda, kuning, dan coklat sudah terpilih, berarti sisanya adalah tinggal sisa-sisa warna lainnya. 4 dan 3 gitu ya. Kita dapat perhitungannya banyak caranya seperti ini. Jadi kita kalikan, ini adalah aturan perkalian ya. 1 kali 1 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, kenapa dibagi 4 tanda seru gitu ya. Nah, oke, kita mungkin akan memperkenalkan apa yang dimaksud dengan tanda seru di sini. Jadi tanda seru di sini adalah kita baca sebagai faktorial gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 4 faktorial, itu berarti adalah perkalian beruntun dari yang tertinggi ke yang terendah gitu. Jadi ya sepertinya bebas aja gitu ya kalau mau memilih perhitungan perkaliannya itu gimana, yang jelas dia itu antara menurun atau menaik gitu ya. Berarti ini 4. 4 dikali 3 gitu ya, dikali 3. Ini perhitungan untuk 4 tanda seru atau 4 faktorial. Dikali 2 sampai kita menemukan dikali 1, teman-teman ya. Nah, jadi ini 4 faktorial tuh. Begitupun dengan 5 faktorial. Berarti perkalian 5, 4, 3, sampai 1. Begitupun dengan 7 faktorial dan seterusnya gitu ya. Nah, kenapa kita dibagi 4 faktorial gitu? Karena kita perhatikan yang bagian 4 ini, teman-teman. Yang bagian 4 kotak ini pada pemilihan ke-4 sampai ke-3 sampai ke-6 gitu ya. Di sini pada kotak yang pertama kita kan memilih warna kuning gitu ya. Nah, yang kuning ini ternyata dia punya jenisnya, yaitu kiri dan kanan kan tadi, karena pasang gitu ya. Kiri dan kanan. Nah, karena kiri dan kanan itu jenisnya sama, yang berarti kalau misalkan kirinya kuning, berarti yang ini juga pasti kanannya kuning. Nah, berarti di sini ada kesamaan, teman-teman. Ada kesamaan warna, berarti kita kita coba untuk menghitung gitu. Berapa sih banyaknya warna yang sama dari kasus ini gitu ya. Nah, di sini ada 1. Di sini juga teman-teman, saat kita memilih di antara 5 pasang kaos kaki, kita pilih 1 kaos kaki gitu ya. Maka di sini juga pasti akan terpilih warna yang sama gitu ya. Misalkan tadi kita udah memilih warna kuning, berarti kemungkinan di sini adalah warna biru muda, biru dan hijau juga gitu ya. Jadi misalkan di sini ada biru muda, sedangkan biru muda kita tahu tadi terdiri atas kaos kaki yang berwarna biru muda kiri dan kanan gitu ya. Di sini juga ada sama nih, ada kiri dan kanan, maka di sini ada satu kemungkinan juga. Begitupun dengan ini dan ini gitu ya. Berarti kalau kita totalkan, ini ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, karena ini bisa dibolak-balik, ya. Jadi yang ini, pengambilan ini itu bisa kuning, pengambilan yang ketiga ini bisa biru muda, bisa hijau, bisa biru gitu. Jadi, kita bisa putar-putar teman-teman ya. Jadi, sehingga kita akan menggunakan konsep faktorial. Kita akan bagi dengan sesuatu yang kemungkinannya sama teman-teman. Jadi ini adalah dibagi dengan 4 faktorial. Atau kalau misalkan teman-teman masih ingat, kita akan sudah belajar mungkin ya tentang kombinatorik ya, atau lebih tepatnya ke kombinasi gitu ya. Jadi maksudnya ini lebih gampang teman-teman ya. Jadi dari 4 pilihan ini, dari 6 pasang, ini kan 6 pasang nih. 6 pasang kaos kaki, kita pilih 4 yang akan kita ambil kaos kakinya gitu ya. Jadi kita akan menuliskan notasinya seperti ini. Dari 6 kaos kaki, 6 pasang kaos kaki, kita ambil 4 pasang kaos kaki gitu ya. Artinya akan seperti ini, teman-teman. Hasilnya.
Ini rumusnya silakan teman-teman cari di internet. Jadi hasilnya adalah 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, ini hasil yang ini ternyata akan sama dengan perhitungan dengan perkalian, aturan perkalian gitu ya. Nah, memang lebih logik menggunakan aturan perkalian karena kita tadi sudah membuktikan bagaimana alur dari proses pembahasannya gitu ya. Nah, selanjutnya karena kita sudah menghitung, ini kan banyaknya cara untuk satu kasus, teman-teman. Ini banyaknya cara untuk satu kasus, yaitu saat kasus pengambilan pertama yang berpasangannya itu adalah warna coklat untuk kaos kakinya, ya. Karena kita tinggal menghitung kasus-kasus lain dan menghasilkan nilai yang sama dari 7 kasus ini, maka kita tinggal kalikan saja dengan 7, gitu ya. Kita kalikan dengan 7 dapatlah banyaknya cara seperti ini, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan tadi seperti janji saya yang di terakhir, kita akan memperhitungkan gitu ya. Berapa sih apa sih yang kita ambil saat pengambilan ketiga, keempat, kelima, keenam itu apakah yang kiri atau yang kanan gitu ya. Dan di sini diperhitungkan teman-teman. Nah, di sini kan cuman ada dua kemungkinan ya. Jadi pada pengambilan pertama ini, pada pengambilan ketiga ini, dia kan mengambil satu pasang yang ya pasti warnanya sama, tapi kita nggak tahu yang mana yang dipilih, apakah yang kiri atau yang kanan kaos kakinya. Nah, di sini perhitungkan. Berarti kemungkinan dari satu kotak ini dia punya dua kemungkinan, tuh ya. Apakah dia akan memilih yang kiri ataupun yang kanan, tuh ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan untuk pemilihan kaos kaki kiri atau kanan. Oke. Nah, pengambilan yang keempat, kita akan memilih warna yang berbeda dengan kotak-kotak sebelumnya, tapi kita akan memperhatikan apakah dia akan memilih yang kiri atau kanan. Jadi dia ada dua kemungkinan lagi, teman-teman. Ini ada dua nih. Nah, dan seterusnya. Ini juga pasti ada dua. Ada dua. Ini juga ada dua. Oke. Berarti ada sebanyak 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada sebanyak 2 pangkat 4 cara untuk memilih kiri atau kanannya gitu. Nah, jadi kalau kita kalikan semuanya, banyak cara keseluruhan dari kasus ini adalah 7 dikali 7 dari kasusnya ya. 1 kali 1 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 per 4 faktorial dikali dengan 2 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 1680 cara gitu ya. Oke, mungkin itu penjelasannya mungkin agak panjang dan semoga dapat wawasan yang luas dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.